Pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur saat ini masih tengah berlangsung. Dan bagaimanakah dengan progres pembangunan ibu kota negara Nusantara di tengah-tengah situasi global dan ketegangan geopolitik yang tengah terjadi saat ini? Semoga saja pembangunan ibu kota negara Nusantara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana meskipun terdapat dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik. Progres pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai 68,6% dan beberapa infrastruktur dasar seperti jalan tol, istana negara, dan bendungan sudah mulai berfungsi. Pemerintah memastikan pembangunan akan terus berlanjut dan telah mengalokasikan anggaran untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Dalam rapat kerja dengan Komisi VDPR, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024, Dodi Hanggodo mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi konflik yang dapat mengganggu akses Indonesia terhadap sumber pangan. Untuk IKN tetap akan diteruskan, mungkin kecepatannya tidak seperti dulu karena yang dikhawatirkan adalah perang terjadi secara masif, dan kemampuan kita untuk mencapai swasembada pangan belum tercapai, ujar Dodi Hanggodo. Menurut Dodi Hanggodo, Presiden Prabowo memiliki ambisi besar untuk memastikan swasembada pangan di Indonesia dan sebagai bagian dari strategi tersebut, menteri-menteri dari berbagai sektor, termasuk Kementerian PU dari sektor infrastruktur, akan berkolaborasi untuk mencapainya. Selanjutnya Dodi Hanggodo juga menyatakan komitmennya untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia melalui penyediaan air bersih dan sanitasi. Ia mengaitkan standar hidup yang baik dengan fenomena pemutusan hubungan kerja PHK, yang belakangan terjadi di tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menambahkan bahwa meskipun ketahanan pangan menjadi prioritas, pembangunan IKN tetap akan dilanjutkan. Menurut Diana Kusumastuti, pembiayaan proyek IKN tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga melibatkan investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan Robby Aryadi mengakui, ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, telah meningkatkan risiko perlambatan ekonomi global, yang berdampak pada permintaan komoditas energi. Untuk mengatasi dampak geopolitik dan menjaga pertumbuhan ekonomi, Robby Aryadi menyarankan pemerintah menerapkan strategi berikut: optimalisasi anggaran untuk proyek infrastruktur dan program UMKM, mendorong konsumsi pemerintah dan pertumbuhan lokal. Kemudian mengoptimalkan investasi di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, dan menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM.